Halo, Halo bro, hai hai. halo Chef, apa kabar Wah, Chef? apa kabar? Baik, baik, baik. Wah, senang banget ini udah lama. Terakhir kita ngobrol kayaknya udah bulan lalu atau bahkan dua bulan lalu ya. Udah lama banget. Ya, waktu di awal-awal pandemi kalau nggak salah ya. Iya. Wah, thank you banget nih udah datang dan hadir di sini sharing-sharing. Sebenarnya kita Ya, penasaran banget. Jadi kemarin ini ternyata buat teman-teman yang baru kenal, mungkin ada teman dari pemimpin.id, ada juga teman pebisnis dari sekolah pebisnis. Ini adalah Bro Haji, sebenarnya teman gue yang deket banget juga, tapi memiliki insight-insight yang kayaknya gue perlu banyak belajar deh masih, terutama mengenai kepemimpinan. Nah, kenapa? Karena kemarin itu baru aja selesai ya bro, sebuah event yang menurut gue itu benar-benar di Indonesia itu kayaknya nggak ada event besar yang isinya Best Minds on Leadership in Indonesia. Nah, kayaknya itu kemarin adalah event yang lo buat itu gitu. Karena orang-orangnya pun menurut gue juga bukan main-main juga, benar-benar dari orang-orang yang kredibel di dunia kepemimpinan ya ibaratnya ya. Dari across sektoral, ada yang dari government, ada yang dari perusahaan, bahkan kalau nggak salah ada foundernya dari Wadah juga ya, dari ya. Wadah, dan ada Sandiaga Uno dan lain-lain lah. Nah, yang membuat gua penasaran mungkin awalnya ya sebelum masuk ke topiknya, gimana perasaan tuh menyelesaikan event itu? Perasaan gimana? Campur aduk ya, karena kita nggak pernah nyangka bakalan seberhasil itu gitu. Di awal kita mentargetkan ada 10.000 viewers yang nonton dari total, tapi ternyata at the end kita berhasil mencapai 20.000 lebih viewers dari semua ini ya, dari semua event kita. Jadi kita ada total 21 webinar gitu dan kita mengundang semua pemimpin dari berbagai macam bidang gitu. Jadi Selama beberapa hari ya itu bro, ada 22 tema kalau nggak salah ya. yes, 22 tema dalam 7 hari kira-kira. 7 hari, oke. Okay. Yes. Nah terus gimana sih sebetulnya, karena gue ngelihat topik-topiknya aja kayaknya sebetulnya yang bukan bisnis pun, tapi itu menarik-menarik, dan gue rasa teman-teman di sini pun sebagai seorang pebisnis kan, kita aspek hidupnya kan banyak banget ya, aspek-aspek kehidupan kita yang lainnya gitu. Dimana gue lihat topik-topiknya itu menarik banget, banyak yang menarik, kayak misalnya talenta kepemimpinan Indonesia yang mampu bersaing di pasar dunia kayak gitu. Terus ada juga meningkatkan literasi sumber daya pemimpin di Indonesia gitu. Atau termasuk buat teman-teman yang mungkin yang lagi di Instagram Live, berarti salah satunya mungkin ingin jadi pebisnis tapi juga creators. Nah, kemarin juga ada kemajuan industri kreatif ya. Jadi Ya, benar-benar ini kepemimpinan yang across sektoral ya. Nah, benar. uh, Karena kita kita memang mau menyasar ke 5 pentahelix ya. Jadi kalau kita ngomongin pentahelix, kita ada 5 pentahelix. Itu mulai dari public sector, mulai dari private sector, mulai dari apalagi ya, academician, terus habis itu juga orang-orang follow influencer dan sebagainya gitu. Jadi emang kita menyasarnya di 5 sektor ini nih gitu. Kalau misalnya kita ngomongin public sector, makanya kita ngundang ada Pak Ridwan Kamil gitu ya. Kalau misalnya private sector, kita ngundang ada 5 CEO yang sampai akhir itu berhasil kita undang. Jadi dari CEO Citibank, CEO Garuda, CEO Google ya, Google Indonesia, itu mereka semua bisa datang gitu. Jadi harapannya kita bisa belajar kepemimpinan benar-benar yang apa ya, yang bisa benar-benar keseluruhan gitu. Jadi kita nggak cuma membahas dari satu sisi aja, tapi kayak benar-benar complete picture of leadership gitu sih bro. kalau ada insight yang bisa ditarik dari keadaan yang sekarang ini gitu, biasanya kita selalu mendengar, apalagi di media di luar sana itu, paling yang berkomentar adalah orang yang mungkin ada di pemerintahan atau yang berada di media gitu. Nah, kalau Ya. menurut para pemimpin-pemimpin yang kemarin itu hadir di tempat lu, di conference lu itu, di Lead the Fest, itu sebetulnya apa sih respon yang sebaiknya kita miliki sebagai seorang pemimpin, entah di pekerjaan, entah di bisnis, atau memimpin keluarga kita juga termasuk. Itu apa yang harus kita lakukan sebenarnya di era pandemi yang kayak gini? Ya, yang penting kalau gua bisa ngambil satu kesimpulan ya dari semua diskusi kita, itu yang pertama adalah memimpin diri sendiri. Itu berulang-ulang dibahas gitu, karena lo nggak akan bisa jadi pemimpin yang baik kalau lo itu nggak bisa memimpin diri lo sendiri gitu. Memimpin diri sendiri itu bisa dalam berbagai macam bidang ya gitu. Jadi dari mulai lo itu learning gitu, kalau misalnya lo itu keep learning, keep growing gitu ya, terus
lo selalu pengen lebih baik lagi dari hari ke hari. Nah, itu yang sangat dibutuhin oleh seorang pemimpin gitu. Advisor kita di Pemimpin ID juga selalu bilang sebenarnya 70% tugas dari seorang pemimpin dalam sehari ya, itu sebenarnya memimpin dirinya sendiri gitu. Jadi ketika lo berhasil memimpin diri lo, baru lo boleh memimpin tim lo, dan lo bisa sukses buat memimpin tim lo. Itu yang pertama. Yang kedua, yang paling penting juga hasil rangkuman dari semua webinar kita adalah kita harus siap dengan memimpin di zaman digital kayak sekarang gitu. Karena kalau lo nggak berhasil buat istilahnya beradaptasi dengan kondisi sekarang gitu ya, kalau intinya lo nggak bisa menjadi pemimpin digital yang baik, ya lo akan hilang gitu aja gitu. Oke, tapi gimana korelasinya sama kemarin itu? Kan gue lihat ada beberapa topik yang bukan mencakup kota-kota besar aja ya. Jadi ini leadership-nya juga bukan hanya across sektoral, tapi ternyata leadership-nya juga across bener-bener beberapa kota-kota yang mungkin beda-beda nih level untuk digital literasinya juga. Nah itu gimana untuk menutup kayak berbagai isu? Salah satunya adalah digital literasi. Tapi kan banyak banget ya sebenarnya ya isu yang menjadi gap-nya itu gitu. Itu apa aja sih kemarin yang sempat dibicarakan? Ya, kita juga mungkin gue agak mundur sedikit. Kenapa sih kita mengangkat kepemimpinan di tiap daerah itu menjadi beberapa topik di webinar kita gitu ya. Jadi dari 22 webinar itu kita membahas kepemimpinan di Maluku, kita membahas kepemimpinan di Jawa, membahas kepemimpinan di Sumatera, Sulawesi gitu. Karena menurut kita di tiap daerah di Indonesia itu memiliki permasalahannya sendiri-sendiri gitu. Dan bentuk kepemimpinannya pun akan berbeda-beda yang dibutuhkan gitu. Jadi kayak contohnya di Kalimantan gitu ya, di Kalimantan kita lebih banyak berbicara kepada masalah lingkungan gitu, karena memang lingkungan ini yang menjadi masalah di Kalimantan gitu. Jadi pemimpin yang mengerti masalah lingkungan, mengerti bagaimana harus bertindak, itu yang dibutuhin gitu. Kayak contohnya di Maluku gitu, di Maluku kita berbicara tentang kesetaraan gitu, bagaimana ternyata banyak nih pendidikan Indonesia itu tidak sesuai dengan budaya di Maluku gitu. Jadi di Maluku kita berbicara kita harus punya pemimpin yang asset based culture development. Jadi kalau lo mau menjadi pemimpin atau lo mau bikin kurikulum pendidikan gitu ya, harus disesuaikan dengan daerahnya masing-masing gitu. Jadi lo nggak bisa pukul rata satu sistem buat semua orang di Indonesia gitu. Itu sih yang kita menariknya, kita dapat insight banyak juga gitu, kalau ternyata banyak masalah-masalah yang kita benernya nggak tahu sebelumnya kalau masalah itu ada gitu, dan itu ada di Indonesia gitu bro. Yang paling besar menurut lo masalahnya yang tadi itu ya, kayaknya kepemimpinan itu juga sebenarnya mungkin konsepnya satu, tapi begitu diterapkan ternyata di setiap daerah pun punya caranya sendiri-sendiri yang berbeda-beda ya, dan semuanya bukan berarti bagus nggak bagus ya, tapi semuanya ya bagus gitu dengan caranya sendiri ya. Benar, ada satu fakta yang menarik juga, kebanyakan dari kita, kalau kita ngomongin dari kita orang Jakarta gitu ya, atau orang Jawa, kita itu selalu punya mentality sebagai penyelamat gitu. Jadi kita itu selalu mentalitinya adalah juru selamat. Kita kayak ke Maluku gitu, wah kita juru selamat nih, kita yang paling tahu apa yang terbaik buat mereka gitu. Tapi ternyata enggak gitu, ketika kita ke sana kita bukan juru selamat gitu, bahkan justru mereka yang harusnya lebih ngerti solusi yang terbaik buat mereka sendiri gitu. Nah tugasnya kita adalah kita memfasilitasi itu gitu. Jadi kita harus bertanya apa sih sebenarnya blokernya itu apa, obstacle-nya mereka dalam mencapai kesuksesan atau mendorong perubahan di daerahnya itu apa. Nah disitulah kita berikan bantuan gitu. Itu juga gue baru belajarnya jujur dari situ gitu, karena sebelumnya kita selalu berpikir oke, gue bikin pemimpin ID sama teman-teman gitu ya, gue akan menjadi juru selamat buat Indonesia gitu. Tapi ternyata enggak gitu, bahkan kita itu sekarang tidak pernah menyebut bahwa kita adalah juru selamat, kita sekarang menyebut kita fasilitator perubahan gitu. Jadi kalau memang lo mau berubah ya kita bantu buat berubah gitu, tapi we are not the best in the market and we are not the best in leadership also gitu, tapi at least kita ngebantu mereka buat berubah gitu sih bro. Ini benar-benar perubahan besar ya, karena memang gue sampai sekarang pun ada beberapa yang mungkin yang tipenya startup gitu, yang dia punya community manajernya gitu, yang dia berusaha untuk engage ke community yang ada di daerah lain gitu.
masih memiliki mindset yang barusan lo ceritakan gitu, masuk ke daerah sana, lalu melihat keadaannya daerahnya kok kayaknya masih kurang, terus orangnya kayaknya perlu ditolong, terus akhirnya dia membuat suatu perubahan, dan itu yang biasanya terjadi gitu. Dan yang gue lihat sekarang emang ini benar-benar itu yang biasanya kita lakukan kalau kita dari kota besar ke kota kecil. Padahal sebetulnya mereka udah punya tanda petik mungkin their own vision or their own ideas of a good life juga ya. Harusnya mereka ke arah mana gitu. Apa yang diperlukan supaya mereka bisa jadi lebih baik lagi gitu. Bukan kita yang seperti itu. Iya, kadang-kadang kalau kita punya mentality juru selamat kayak gitu, akhirnya solusi yang kita kasih ke daerah itu solusi yang menurut kita baik gitu. Bukan solusi yang terbaik buat mereka. Itu yang perlu kita pikirin juga gitu. Jadi banyak banget nih kayak contohnya pendidikan kita gitu ya, sistem pendidikan kita itu selalu di-developnya di Jawa dan yang terbaik buat orang Jawa gitu. Tapi setelah kita pakai di luar Jawa atau di Indonesia atau mungkin di daerah terluar Indonesia, itu nggak fit culture-nya gitu. Budayanya mereka tidak bisa menerima itu gitu. Berarti sebaiknya kalau misalnya ada teman-teman mungkin yang di sini juga menonton dan mereka kebetulan jadi community manager dari sebuah katakanlah co-working space atau dari sebuah startup yang memang sekarang lagi trennya itu untuk community engagement kan, banyak kesana kemari gitu. Itu sebaiknya gimana ya cara mereka memulai yang tepat, dan gue rasa salah satu real case tadinya atau contohnya itu adalah lu sendiri pemimpin.id yang memang udah melakukan gerakan kan ke berbagai kota juga. Nah, sebenarnya yang lo temukan itu sebenarnya approach-nya sebaiknya seperti apa sih gitu kalau seorang ini mau ke daerah dan membuat community engagement misalnya? Ya, satu hal yang kita pelajarin dari kemarin kita webinar adalah ketika kita mau ke luar daerah gitu ya, atau kita pengen jadi community manager kayak yang tadi lo bilang, pertama kita harus punya mentality belajar gitu. Jadi kita datang ke sana itu kita sebagai pembelajar gitu. Kita meletakkan diri kita sebagai orang yang paling nggak tahu culture mereka, karena memang itu realitanya gitu kan. Kita nggak tahu mereka itu butuhnya apa, dan kita nggak tahu culture mereka itu kayak gimana gitu. Jadi itu tadi switch mentality-nya dari mentality yang sebagai juru selamat yang lo punya semua solusi menjadi mentality pembelajar. Jadi lo kesana mau mempelajari budaya mereka gitu. Itu dulu gitu. Karena dan tadi lo harus punya mentality kalau semua solusi itu tidak untuk semua tempat di Indonesia gitu. Setiap culture, setiap budaya itu punya solusinya beda-beda gitu. Dan apa yang berhasil di Jawa atau berhasil di Jakarta belum tentu berhasil di luar Jakarta gitu. In prakteknya gimana? Karena gue kepikiran misalnya kita datang ke sebuah daerah, biasanya kita tuh udah punya misi, udah punya kayak konsep ideal, begitu sampai sana kita langsung tanda petik kayak startup itu kita pitching ke orang lokal di daerah sana gitu kan. Tapi kalau kita harus datang dan mendengarkan, berarti kita justru nggak membawa apa-apa gitu, atau kita mendengarkan tapi kita berbicara apa ke mereka, atau kita nanya berarti ya, gali kayak interview gitu ya. Bener, nanya kayak interview. Jadi emang langkah pertama ya FGD sama mereka gitu. Karena kemarin ada Mbak Butet Manurung juga ya yang datang di acara kita di Lead the Fest. Itu Mbak Butet Manurung bilang waktu dia ngembangin sekolah di Rimba, waktu dia di Riau, hal pertama yang dia lakukan ketika datang ya dia belajar bahasanya mereka gitu. Jadi bukan dia mengajarkan bahasa Indonesia ke mereka, enggak. Dia belajar dulu bahasanya mereka kayak gimana, culture-nya kayak gimana, mana yang baik, mana yang buruk menurut orang Rimba. Baru dari situ dia bikin solusi, dia nyari masalahnya apa nih, contohnya misalnya di Rimba permasalahannya hutan hilang gitu kan. Nah, berarti kan dia harus bagaimana mengedukasi teman-teman di Rimba supaya hutannya bisa dijaga gitu kan. Gitu. Nah, kalau di case-nya pemimpin ID, akhirnya sekarang pendekatan kita rubah nih. Jadi community manager itu udah langsung gua bilangin, pokoknya pertama kali kita ngelakuin sama mereka ya FGD gitu. Jadi jangan dulu mentality kalian kalau mereka punya masalah gitu. Ya, jangan sampai kalian ngundang mereka karena kalian tahu mereka punya masalah gitu. Itu nggak boleh ada. Jadi kita diskusi aja gitu, as a friend gitu. Oke. Wah, ini kayaknya sulit banget dilakukan loh sebenarnya loh. Karena kita udah punya pre-assumption kita sendiri bahwa kayaknya keadaan di sana itu bisa gue perbaiki gitu. Ini yang paling susah nih. Padahal kadang-kadang orang di sana justru berpikir kayaknya gue fine-fine aja deh gitu. Kayaknya gue cukup enak gitu. Benar. Jadi kayak sesimpel kalau kemarin
Mbak Butet cerita gitu ya, sesimpel kayak misalnya waktu dia ke rimba, orang-orang rimba kan nggak pakai baju gitu ya. Apakah kita harus mengajarkan mereka pakai baju? Berarti itu merubah culture-nya mereka gitu. Itu yang salah gitu, karena mereka nggak membutuhkan itu gitu. Mereka bilang lah, gua nggak pakai baju juga udah oke kok gitu, ngapain gua harus pakai baju gitu. Dan itu kan nggak esensial gitu. Apakah lo mengajarkan anak-anak rimba itu buat mengerti tentang misalnya illegal logging itu harus pakai baju? Kan nggak ada hubungannya kan, pakai baju sama ngerti tentang illegal logging. Nah itu yang harus kita ngertiin gitu. Wah, ini pengetahuan. Terus gimana sih respon kita kadang-kadang gue saat ini kalau jadi leader, apalagi kita kan kalau leader, gue kemarin ingat ya dari salah satu peserta dari tempat lu juga yang Ridwan Kamil kemarin kan, itu juga salah satu contoh leader yang buat gue sangat inspiring, di mana dia mau pakai vaksin COVID kan yang kemarin itu. Saat semua orang lagu-lagu akhirnya disuntiknya sendiri ke tempatnya dia gitu. Nah itu menurut gue adalah seorang leadership yang wow gitu, gue bisa bilang wah hebat banget nih, bisa taking risk kayak gitu. Walaupun gue tahu di balik tiap action yang kayak gitu sebenarnya sebagai seorang leader kita manusia juga. Kita punya ketakutan, kita punya keraguan, kita punya fear, kita punya hesitation gitu. Nah, gimana sih caranya kita memiliki mindset seorang leader saat kita sendiri nih sebenarnya ragu, takut karena memang keadaannya nggak pasti gitu. Tapi kita harus act-nya gimana ke tim kita, ke orang yang kita pimpin. Nah, menurut lo gimana insight-nya dari yang kemarin juga, bro? Kalau dari yang kemarin, salah satu insight yang gue dapat juga adalah yang terbaik dalam kepemimpinan itu adalah leading by example gitu ya. Jadi kayak lo harus nyontoin dulu gitu. Dan ini banyak juga kemarin para narasumber kita yang bilang gitu, kalau lo sendiri aja nggak mau ngelakuin itu, ya jangan harap tim lo bakal ngelakuin itu gitu. Kayak misalnya tadi lo ngasih contoh dengan contohnya Pak Ridwan Kamil yang memakai vaksinnya ke dirinya sendiri ya. Kalau dia pengen supaya masyarakat percaya ya berarti ya dia harus nyoba sendiri dulu kan, dia harus proof kalau itu aman, jadi semua orang bisa ngikutin gitu. Nah jadi jangan yang satu hal yang gue dapat adalah lo jangan pernah nyuruh orang buat melakukan sesuatu yang lo sendiri nggak mau ngelakuin itu sebagai pemimpin ya gitu. Terus gimana cara merubah mindset lo? Kadang-kadang kita udah tahu kayaknya ini the best thing to do deh buat tim kita sehingga kita harus maju. Tapi tetap aja kita walaupun di luar kelihatannya kayak tough gitu ya, tapi di dalam diri kita itu kita waktu mau action itu tetap kayak ngerasa ini bener nggak ya gitu. Ini gue sebenarnya punya rasa ketakutan ini nih kayak gitu-gitu. Itu kadang-kadang ada nggak? Apalagi gue yakin banget kemarin itu adalah sebuah event yang kalau nggak salah pertama kalinya event terbesar dari pemimpin.id juga yang benar-benar sampai beberapa hari. Dan semua orang itu benar-benar orang-orang yang ibaratnya kalibernya luar biasa oke dan besar-besar banget gitu. Dan itu event pertama lo dan lo pasti merasakan kayak keraguan dan ketakutan juga dan kayak ini berhasil atau nggak berhasil gitu, pasti lo rasain semuanya. Dan tapi lo bisa tetap move on gitu. Gue harus execute nih, gue tetap harus maju nih gitu. Nah itu gimana mentality lo sehingga lo bisa lancar event lo kayak gitu? Sebenarnya itu juga gue ceritain di Instagram pribadi gue juga ya. Mungkin teman-teman kalau mau lihat di @aji_suradika, gue ceritain gimana caranya gue handle ketakutan gue, fear gue gitu. Nah salah satunya adalah dengan lo memilih peran lo gitu. Jadi dalam dunia ini, dalam kehidupan kita ya, kita kan punya banyak peran nih. Kayak misalnya gue sendiri, gue peran sebagai anak, gue peran sebagai ayah, gue peran sebagai suami gitu ya, dan gue peran sebagai CEO dari pemimpin ID gitu. Nah ketika gue takut, ketika gue down, dan gue berbicara atas nama CEO pemimpin ID gitu ya, maka korbannya itu akan satu tim gitu. Semua branding kita, semua tim kita itu bakalan babak belur gitu kan. Nah makanya lo ambil peran itu gitu. Jadi kita itu harus mengambil peran sosial kita sebagai siapa gitu. Nah dengan ketika kita mengambil peran sosial itu, dengan sendirinya energi itu datang gitu. Dengan sendirinya ketakutan itu hilang gitu. Kalau misalnya gue ngambil perannya sebagai Aji gitu ya, gue siapa gitu, gue nggak dikenal gitu. Karena pada saat itu case-nya adalah di webinar yang terakhir gue jadi moderator. Dan moderatornya narasumber yang datang adalah Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, sama Pak Eri Riana, mantan ketua KPK gitu. Tiga orangnya kalibernya gede dan gua siapa, Aji gitu, nggak ada yang kenal gitu kan.
Tapi gue memposisikan diri gue di situ sebagai CEO pemimpin ID gitu. Gue harus satu level sama mereka nih, karena kalau gue ngerasa nggak satu level, ya gue di-grill sama pembicaraan mereka gitu. Jadi segitu pentingnya peran sosial, bahkan ada penelitiannya bro. Jadi di tahun 1970-an itu di Stanford, itu ada dua kelompok orang yang diberi peran sosial gitu. Satunya peran sosial sebagai sipir penjara, satunya peran sosial sebagai penjahat gitu. Dan mereka semua peran sosialnya beda-beda gitu. Tapi ketika mereka dikasih peran sosial itu selama seminggu, ternyata behavior mereka berubah gitu. Yang penjahat itu benar-benar jadi anarkis gitu. Yang sipir penjara mereka jadi benar-benar kayak protecting gitu. Nah, sepenting itu peran sosial itu gitu. Jadi kalau gua biasanya ketika gua udah mulai nervous, ya udah gua ambil peran sosial gua sebagai apa nih gitu. Dengan sendirinya itu bakalan hilang sih. Ini powerful banget teman-teman. Dan ini buat pemimpin ataupun buat teman-teman yang mungkin kayak ingin meraih suatu posisi tertentu, teman-teman ibaratnya kalau simpelnya kita melayakkan diri kita dulu ya. Kalau teman-teman katakanlah nggak ada satu orang pun di dunia ini yang katakanlah teman-teman mau jadi penulis buku. Lalu teman-teman dibilang, lu bagus banget, lu harus jadi penulis buku. Itu nggak ada satu orang pun yang akan mendorong teman-teman untuk kayak gitu. Tuh. Jarang banget. Most of the time teman-teman yang harus melayakkan diri teman-teman bahwa gue ini sekarang itu mau menjadi penulis buku. Maka gue harus tulis ini buku dan gue harus kirim buku ini ke penerbit gitu ya. Itu namanya melayakkan diri ya bro. Ibaratnya tadi peran sosial ya. Saat lu udah menjadi seorang pemimpin, nggak ada orang yang akan bilang kalau saat ini lo jadi pemimpin gitu. Apalagi kalau pebisnis misalnya ya, yang benar-benar mulainya juga nggak ada yang mentitahkan gitu. Tapi lo harus benar-benar melayakkan diri lo bahwa ya lo pemimpin dan sekarang lo punya ibaratnya project atau punya anak buah atau punya visi tertentu gitu ya. Dan itu harus kita benar-benar masukkan di dalam diri kita ya. Jadi begitu kita merasakan keraguan secara personal, rasa fear, rasa ragu-ragu kalau gua nggak berhasil atau jangan-jangan nanti hasil ini itu berimpaknya malah bukan positif jadi negatif, itu kita mengingatkan diri atas peran kita lagi ya bro. Iya, gue jadi inget salah satu pesan juga dari advisor kita juga di Pemimpin ID, Bang Salman Subakat. Dia bilang itu calon jenderal sama calon prajurit itu akan berbeda cara melakukan sesuatunya gitu. Jadi walaupun lo itu masih calon gitu ya, ketika lo punya mentality gue ini calon jenderal nih, lo pasti akan melakukan segala upayanya itu dengan layaknya bagaimana seorang jenderal melakukan itu gitu. Jadi kalau di sini teman-teman mungkin yang mau berbisnis gitu ya, kalian mungkin bisnisnya masih kecil gitu, tapi kalian harus benar-benar tadi yang kayak lo bilang melayakkan diri dan berperan. Kalau wah gue udah pebisnis hebat nih gitu, gue nggak boleh rugi, gue harus mikir taktis. Keputusan yang gue ambil adalah keputusan dari seorang pebisnis yang besar. Itu harus dibangun mentalnya dari kecil gitu. And it's not that easy karena itu adalah lo harus benar-benar berkata berkali-kali ke dalam diri lo sendiri bahwa lo udah sampai di titik itu. Walaupun sekarang mungkin lo belum sampai di situ. Katakanlah sekarang teman-teman lagi mau mulai untuk menjadi katakanlah sesuatu ya, jadi speaker, jadi penulis buku, jadi pemimpin, menggerakkan sebuah movement kayak Bro Aji. Teman-teman harus berkata bahwa bukan ingin ya. Kalau ingin kan kita berasanya bilang bahwa gue pengen nih jadi penulis, gue pengen nih jadi motivator, atau gue pengen nih jadi miliuner gitu. Tapi beda kalau kita masukin ke dalam diri kita, gue saat ini itu adalah seorang pemimpin. Nah itu udah langsung beda, semuanya beda ya. Karena kita udah shifting identity kita itu udah kita shift sampai sedalam itu ya. Maka kita bisa benar-benar berpikir dan berlaku sesuai dengan apa yang kita pikirkan itu ya. Wah ini sih keren banget sih emang ini. Jadi memang yang dibilang sama si Siddhartha Gautama, kalau misalnya takdir kita itu berasal dari apa yang kita behavior kita dari action kita dari mindset kita, ya itu benar-benar kejadian ya di kasus ini ya. Kita mulai dari mindset kita bahwa kita udah sampai di sana, maka akhirnya action kita dan behavior kita itu akan membuat kita sampai di takdir kita yang benar-benar kita inginkan itu ya. Jadi kayaknya benar-benar kejadian nambahin satu quote dari samurai terbesar sepanjang sejarah ya, Musashi. Kalau lo pernah baca ceritanya tentang Musashi, dia bilang senjata terbaik dalam diri lo itu adalah mindset lo gitu. Jadi kekuatan pikiran lo gitu. Jadi the best weapon is your mindset gitu. Dia bilangnya kayak gitu. Jadi kita itu bisa melakukan banyak hal dengan mindset kita gitu. Jadi berhati-hatilah dengan apa yang kita ucapkan terhadap diri kita sendiri gitu.
Karena ketika lo udah bilang, wah gua orang kecil, gua nggak bisa apa-apa, pemerintah harusnya nolong gua nggak berdaya, ya lo akan selamanya jadi orang kayak gitu. Tapi ketika lo dari awal mindset lo enggak, gua orang yang besar, gua pebisnis yang sukses, gua pemimpin yang baik, maka ya lo soon or later lo bakalan jadi kayak gitu. Wow. Dan mungkin ini bridging yang tepat buat kita masuk ke transformational leader ini, bro. Dimana kayaknya menurut tadi salah satu perbincangan utama kita adalah banyak yang mengarah ke keadaan sekarang ini yang kita membutuhkan gaya kepemimpinan yang memang berbeda dari yang lama ya. Nah, kalau boleh dijelasin, emang gaya kepemimpinan itu ada yang lama, ada yang baru ya? Mungkin ada perbedaan dan teman-teman di sini baru menyaksikan, bro. Ya. Kalau yang lama mungkin teman-teman semua di sini tahu ya, kalau kita baca sejarah gitu ya, dari dulu tahun mungkin 40-an 50-an zaman perang gitu ya, itu kepemimpinan yang baik adalah yang top down gitu. Jadi modelnya adalah charismatic leader. Ketika lo bisa ngomong pidato kenceng gitu ya, kayak Bung Karno gitu kan, kayak mungkin di Jerman ada Hitler, Mussolini gitu kan, dia ngomongnya kayak berkoar-koar, dia tahu caranya get the things done gitu. Nah, cuma di zaman yang sekarang, orang-orang ini udah mulai berubah nih. Mungkin di zaman dulu kan informasi itu dimiliki sebagian orang ya. Nggak semua orang punya informasi gitu. Jadi hanya di golongan-golongan tertentu yang dia itu punya informasi itu. Makanya kenapa orang pemimpin yang top down itu diikutin sama followernya. Karena followernya nggak ngerti apa-apa gitu. Ya dia tinggal nunggu aja kata pemimpinnya gitu. Nah, tapi di zaman sekarang informasi itu udah luas banget gitu, bahkan berlebihan gitu kan, saking banyaknya informasi. Jadi yang kita pilih overload, bener. Dan sekarang akhirnya yang kita pimpin itu udah bukan orang-orang bodoh kayak dulu gitu. Mereka bahkan sekarang lebih pintar daripada kita gitu. Jadi model yang top down kayak dulu, yang kayak semuanya lo kayak paling ngerti sendiri sebagai pemimpin, itu nggak akan bekerja dengan baik di kondisi yang sekarang gitu. Jadi makanya kita membutuhkan nih bentuk kepemimpinan yang baru sesuai dengan bentuk masyarakat yang ada sekarang gitu. Ini tepat banget, karena gue barusan pengen nanya banget, ada sekarang para pemimpin yang across industri, across sektoral, tapi yang struggle karena mungkin sekarang ini mereka yang millennials ini belum terlalu banyak yang jadi pemimpin gitu ya, walaupun udah ada nih yang sangat aktif kepemimpinan, tapi sayangnya tadi masih banyak kepemimpinan yang gayanya itu dari top down ke bawah gitu. Dan memang yang ditemukan adalah sekarang kita kalau beli barang aja udah lebih pintar customer ya dibandingin yang jual gitu ibaratnya kan, karena udah bisa riset dan lain-lain. Nah, kekurangannya sekarang banyak pemimpin yang sebenarnya struggling untuk leading smart people, even smarter than them. Jadi ini yang biasanya membuat para pemimpin ini justru pokoknya kalau udah pinter itu biasanya mereka udah kabur, nggak bisa bekerja di tempat itu. Kenapa? Karena nggak nyaman kerja di sana. Entah karena perlakuannya dari bosnya dan lain-lain, tapi dia merasa udah nggak nyaman dan akhirnya pergi dari sana. Padahal seorang pemimpin yang baik yang barusan lu bilang justru able to manage smarter people than them gitu. Nah, yang terjadi sekarang bahkan orang-orang yang di-keep di tempat mereka itu orang-orang yang nurut-nurut, orang-orang yang mungkin pokoknya ngomong apa gue jalanin deh gitu. Padahal itu bukan yang terbaik buat organisasi kita kan, apalagi organisasi yang sifatnya movement kayak lo ingin menggerakkan banyak orang untuk menuju ke sebuah visi. Nah, sebaiknya how to manage smart people which is smarter than us. Ya, jadi model kepemimpinan sekarang itu yang lagi booming di dunia ya, itu model kepemimpinan collective leadership. Jadi di mana leadership itu bukan miliknya para pemimpin aja, tapi leadership itu miliknya tim. Jadi bareng-bareng nih kita kerja as a team. Jadi kolektif, kepemimpinan itu dibagi rata gitu. Nah, ini mungkin yang agak susah buat orang-orang yang memiliki mindset leader zaman dulu ya, kayak gue pengen own semua informasi, gue pengen dictate, gue pengen punya 100% authority gitu, dan itu udah nggak mungkin berhasil di sekarang. Makanya kayak lo bilang tadi, kalau anggota tim hidup di pemimpin yang kayak gitu, mereka bakalan quit gitu. Nah, sekarang kesulitannya adalah kita harus menghandle tadi smart people, tapi nggak cuma handling, tapi make them collaborate. Itu another level of leadership juga gitu. Jadi lo sebagai leader, lo itu harus mengempowering gitu. Empowering itu gimana? Kalau mungkin lo pernah baca bukunya Leadership 101 gitu ya, yang dibilang empowering itu adalah giving authority. Jadi kalau yang dulu itu
Yes, kalau dulu itu authority itu miliknya pemimpin 100% gitu. Jadi semua orang nggak boleh ngomong gitu. Pokoknya gua yang ngomong, gua yang dictate, gua yang ngasih tahu semuanya gitu. Nah, sekarang itu lo harus bagi otoritas lo tadi gitu. Otoritasnya itu miliknya tim lo gitu. Jadi lo harus percaya ke mereka, lo harus kasih ruang buat mereka mengambil keputusan gitu ya. Jadi posisi kita sebagai pemimpin itu sekarang jauh lebih dibutuhkan sebagai coach gitu. Jadi yang kita itu memposisikan diri mendengarkan mereka, habis itu counseling gitu ya. Jadi kalau misalnya mereka ada pertanyaan, ya baru mereka tanya ke kita gitu. Tapi kita di sini coach itu kan mengarahkan kan, bukan menyuruh gitu. Gitu. Itu yang agak membedakan ya. Karena secara aktual kita harus ngasih kayak benar-benar kita yang kita duluan ya, karena kan gue membayangkan banyak di luar sana yang memiliki top down leadership ini, sedangkan mereka pun walaupun mau sebenarnya menjadi collective leadership tapi sudah terbiasa dengan sistem yang sebenarnya top down. Begitu dia masuk ke organisasi kita, katakanlah ke tempat gue atau ke tempat pemimpin.id, mereka sudah terbiasa di berbagai tempat yang memang sistemnya top down. Berarti begitu mereka masuk ke organisasi kita yang harus kasih duluan ke mereka ya, authority kita atau kebebasan kita itu supaya mereka punya area tertentu. Yes, benar. Karena kalau buat tadi ngejawab pertanyaan lo tentang how to handle smart people. Smart people itu kan mereka pengen ada ruang buat mereka berkarya kan, gitu. Jadi apa yang mereka pikirkan itu bisa diwujudkan gitu. Nah makanya fungsi kita sebagai leader yang memberi ruang itu gitu. Jadi kita memberi ruang kepada mereka, yuk ini lo itu harusnya kayak gini gitu. Tapi yang paling penting juga bukan berarti kita memberi 100% keleluasaan, karena itu bakalan chaos gitu. Jadi tugas lo sebagai leader adalah ngebalance nih antara yang chaos tadi sama yang dictatorship tadi. Jadi lo harus ada somewhere in between gitu. Jadi yang bisa lo kasih adalah lo memberi kebebasan dengan pagar di luarnya gitu. Jadi bayangin misalnya lo sekarang ngendaliin kuda nih ya, lo di atas kuda, lo mengendalikan kuda itu gitu. Lo bukan berarti kudanya matanya ditutupin gitu, tapi kudanya itu dikasih di green lo ini, di lapangan ini harus ada pagernya. Udah setelah pagernya dikasih, tugas lo ya let it go gitu. Jadi dia biarin aja dia bergerak semaunya dia. Ketika ada salah arah dikit, ya lo ingetin lo agak salah arah nih, lo harusnya ke sini. Nah, dengan authority yang kayak gitu, smart people itu bakalan bertahan gitu. Mereka bakalan senang kerja sama lo karena mereka merasa dihargai gitu. Karena ini ironis banget, kemarin gue barusan dengar sebuah berita juga sebenarnya yang jadi berita baik buat para pebisnis, di mana saat ini kan sebenarnya talent yang bagus itu lagi on sale karena lagi pandemi. Banyak banget orang-orang bagus yang sebenarnya ini on the market sekarang kan gitu. Bahkan gue yakin lo yang dekat dengan komunitas startup pun lo tahu bahwa sekarang ini banyak banget talent-talent bagus yang sebenarnya di luar sana tuh banyak gitu. Tapi mindset pebisnis kita, mindset kita yang masih startup owner yang masih belum terlalu besar, itu masih punya gaya-gaya pemimpinan tadi yang lo bilang tadi. Sehingga membuat talent-talent yang bagus ini sebenarnya mereka pun mau kerja di sana, tapi merasa nggak nyaman tadi ya. Akhirnya berakhir pada ya gini deh, keadaannya juga cukup sulit ya buat semua orang ya. Ya, benar-benar. Makanya emang itu butuh transformasi ya. Di Indonesia itu kan memang kita agak terlambat beberapa tahun dibandingkan dunia misalnya gitu ya. Di mana dunia sudah mulai berpikir tadi misalnya collective leadership, itu di Indonesia masih satu hal yang baru gitu. Mungkin ya tadi kalau lo bilang di startup mungkin mereka udah mulai ke arah sana gitu. Tapi kalau coba lo bayangin di dalam pemerintahan, di dalam BUMN, di dalam mungkin ASN gitu ya, atau nggak usah pemerintah deh, private company yang mungkin lebih tua-tua gitu ya, masih top down bro, sistemnya masih bentuknya ya dari atas ke bawah gitu. Kalau misalnya lo pegawai ya lo nggak punya otoritas apa-apa gitu ya, kecuali lo dengerin apa kata bos lo gitu kan. Nah makanya tugasnya kita nih sebagai anak-anak muda gitu ya, sebagai pemimpin masa depan dan pebisnis masa depan, ini loh yang akan kita hadapi di masa depan gitu. Jadi yuk mulai dari sekarang kita berubah ke arah sana gitu. Mungkin gue yakin kalau ada orang dengan sebuah perubahan yang seperti transformational itu, mereka harus punya dua alasan untuk memotivasi mereka untuk bergerak. Biasanya ada pain-nya, ada gain-nya. Kalau mungkin gain-nya kita udah lihat, ternyata transformational leader ini memang dibutuhkan nanti di kemudian hari, dan memang itu yang paling optimal buat banyak dari perusahaan kita atau organisasi atau sebuah movement. Tapi kira-kira
banyak yang masih mempertahankan sistem top down. Kita ngebuka sekarang pain-nya. Nah, kalau lo nggak berubah, maka lo akan jadi kayak gini gitu ya. Kira-kira apa sih kerugian yang akan mereka alami kalau sampai saat ini gitu, atau mungkin 5 tahun ke depan mereka masih bertahan dengan sistem yang lo bilang tadi, top down tadi. Apa resiko yang akan mereka hadapi? Ya, kalau lo belajar tentang collective leadership, itu salah satu kerugian terbesar dengan sistem top down ya, itu adalah informasi yang terbatas di lo, di leader gitu ya. Katakanlah lo nih sekarang CEO gitu. Lo punya waktu 24 jam sehari, bro. Lo mau belajar berapa banyak sih di dunia ini gitu. Dan kapasitas otak lo itu sebesar apa gitu, buat mengerti semua hal di dalam dunia ini. Nah, dengan bentuk collective leadership, lo nggak perlu belajar semua. Tim lo itu bisa belajar macam-macam gitu. Jadi kayak misalnya ada tim lo yang nanti belajar tentang, kalau di tempat gua ya, gimana cara bikin konten yang baik buat Instagram kita gitu ya, gimana caranya riset yang baik, gimana caranya bikin event yang baik gitu. Tadi misalnya bikin Lead the Fest gitu. Lo tanya gua gimana cara bikin A dari Z, gua nggak ngerti. Tim gua yang ngerti. Gua hanya punya visinya. Gua cuma bilang, guys, kita bikin satu event yang ngundang banyak banget leader dan kita sebarkan ilmunya sebanyak-banyaknya. Apakah gua harus belajar caranya bikin apa, pakai StreamYard, caranya buka YouTube? Ya bukan gua gitu. Nah, itu pentingnya, itu salah satu keuntungan utamanya lo punya sistem collective leadership gitu. Oh, ini powerful banget sih, karena gue yakin waktu lo menjelaskan example saya tadi, banyak orang yang merasa, sekarang kan masih kayak kita maunya mengontrol semuanya dulu, jangan sampai ibaratnya karyawan kita jadi bisa semuanya gitu kan, tapi sekarang malah dibalik, kalau bisa ya kita kasih aja ke dia supaya dia memiliki independen untuk growing gitu ya, untuk bisa mengembangkan skill mereka, bahkan membantu kita di tempat yang kita nggak bisa gitu ya. Nah, gimana dari pengalaman lo sendiri, terutama dalam membentuk event tadi ya, itu menarik banget sih buat gue, dan gue justru pengen belajar juga. Mungkin nanti gue juga bakal menerapkan juga ke tim-tim gue juga. Itu waktu lo memutuskan, katakanlah kita nih pasti ada aja hal-hal yang kita butuhkan tapi kita nggak ngerti. Kayak gue misalnya, gue mau buat sesuatu nih tapi gue belum ngerti. Biasanya sebagai seorang leader kita tendensinya nyari sendiri dulu kan, ngegali sendiri dulu. Kalaupun ketemu sama konsultan, ketemu sama katakanlah jasa sesuatu, biasanya leadernya yang ketemuan dulu dan belajar dulu gitu. Nah, gue lihat kayaknya di pola lo yang sekarang ini, lo mencoba untuk memberikan semua ini ke justru ke orang-orang lo ya, ke tangan kanan lo atau ke tim lo gitu ya, supaya mereka bisa growing. Itu gimana sih caranya supaya lo bisa, tanda petik biasanya yang mindset top down ini, kok lo bisa percaya sih sehingga lo kan kalau nggak ngerti nggak bisa ngontrol kan? Nah, gimana sih caranya supaya kita juga tetap bisa mengontrol, tetap ada ukuran-ukuran yang jelas, tapi juga nggak melepas kebebasan dari mereka untuk berekspresi juga. Kalau dari lo sendiri gimana dengan example yang event ini? Iya, jadi yang paling penting dalam ilmu leadership itu adalah trust ya bro. Jadi trust itu dua pihak. Trust dari lo terhadap tim lo dan trustnya dari tim lo kepada lo sebagai leader gitu. Dan trust itu harus dimulai dari diri lo sebagai leader gitu. Kalau lo sendiri nggak trust sama tim lo gitu ya, lo jangan harap kalau tim lo bakalan trust sama lo gitu. Kepercayaan itu dua arah gitu. Jadi lo pertama harus percaya dulu. Mereka itu orang-orang yang tepat kok gitu. Mereka itu punya kapasitas otak yang baik gitu. Mereka bisa belajar, mereka bisa berkembang, mereka bisa ngasih informasi yang lo nggak ngerti. Nah, itu mentality itu harus ada di dalam otaknya semua pemimpin gitu. Jadi kita harus bilang nih ke tim. Contohnya kayak kemarin di Lead the Fest gitu ya. Gua nggak bilang kalau misalnya nanti Lead the Fest kita harus pakai cara gini ya. Enggak. Tadi yang kayak gue bilang, gue tinggal bilang visinya, terus gue bilang ke tim, gue tanya ke mereka, so ada ide nggak? Kira-kira dari kalian kita harus pakai cara apa? Gitu. Jadi yang gua kasih hanyalah arahnya. Misalnya nih, oke, kita ke Surabaya ya gitu. Ke Surabaya kita harus nyampe besok pagi misalnya. Dah serah. Sekarang gimana menurut kalian? Kita mau naik apa? Kita mau caranya gimana? Kita mau dari mana mulainya gitu. Itu benar-benar gua kasih ke mereka gitu. Hanya dengan kayak begitulah mereka bisa berkembang gitu. Ini ada satu pelajaran lagi yang gua pelajarin dari teman-teman gua di startup gitu ya. Kesalahan startup sekarang itu mereka growing too fast. Jadi timnya tidak bisa mengikuti perkembangannya gitu.
Katakanlah contohnya misalnya Gojek yang mulainya atau Grab atau apapun ojek online gitu ya, dari yang mulanya menghandle 5.000 orang, tiba-tiba jadi 1 juta orang, tiba-tiba jadi 5 juta gitu kan. Duit yang lo handle awalnya 100 juta jadi 1 M, jadi 5 M, jadi 1 T gitu kan, dalam waktu yang singkat gitu. Nah, kemampuan belajar yang cepat itu nggak akan tercapai kalau lo itu nggak ngasih otoritas tim lo buat mengeksekusi gitu. Karena semua keputusan yang lo ambil itu pasti tim lo nggak belajar. Karena mereka hanya nerima aja kan gitu. Toh bos gue udah mutusin gitu. Ngapain gue belajar memutuskan gitu. Tapi semakin awal lo memberi otoritas kepada mereka, maka semakin awal juga mereka belajar bagaimana cara memimpin gitu. Dan nanti ketika misalnya bisnis lo ini gede cepet, lo udah punya stok pemimpin gitu. Lo nggak akan bingung lagi. Contohnya di sini kalau kita ngomongin bisnis ya, karena di sini kan lo di sekolah pebisnis. Katakanlah bisnis lo tiba-tiba growing gede gitu. Tim lo ini tidak terbiasa mengambil keputusan gitu. Nah, ketika sekarang mungkin lo nggak butuh pemimpin, tapi dalam 1 tahun tiba-tiba bisnis lo gede, lo butuh 10 pemimpin. Lo nggak punya stoknya, mereka nggak pernah biasa ngambil keputusan gitu. Dan tidak akan fit juga untuk lo narik pemimpin langsung jadi manajer dari luar, lo tepatin itu nggak akan bisa langsung running secepat itu juga ya. Nggak akan bisa, karena culture-nya nggak dapet. Lo akan hire orang lain dan harganya pasti mahal gitu. Karena kan lo nggak hijack dari tempat lain kan, harganya bisa berkali-kali lipat gitu. Nah itu yang terjadi di startup sekarang ya. Gue dengar banyak banget dari teman-teman gue, akhirnya mereka hijack sana hijack sini, ambil dari US, ambil dari India, ambil dari Hong Kong, ambil dari Cina gitu. Ya karena mereka nggak punya stok pemimpin gitu. Itu pun akhirnya begitu kemarin di Invest juga Go Massage dihilangin, akhirnya dipotong-potong divisi-bisnisnya ya. Itu karena terlalu cepat berkembang itu juga ya. Ya mungkin itu another business decision ya. Cuma yang gua dengar sih itu kita kekurangan stok pemimpin karena kita nggak cukup awal growing pemimpin di dalam company kita gitu bro. Nah kasusnya kalau misalnya katakanlah gua ingin berpikirnya good case sama worst case juga. In the worst case, lo kasih tugas ke mereka, ternyata orang Indonesia ini banyak yang malas-malasan gitu kan. Karena kan kita berpikirnya kalau misalnya tadi mindsetnya udah betul bahwa semua orang itu ada talentanya, semua orang bisa bekerja dengan baik dan mereka itu layak untuk diberikan kreasi, area buat mereka berkreasi sendiri sehingga bisa develop. Tapi ada pemimpin yang udah punya pikiran bahwa Indonesia ini malas-malas nih, orang dia dikasih kerjaan kayak gini malah tidur-tiduran, misalnya kayak gitu kan ada tuh yang masih kayak gitu kan. Nah, atau misalnya lu udah ngasih mereka kerja nih, ngasih mereka area untuk berkreasi, ternyata malah nggak jalan, ternyata malah mereka tidak melakukan sesuai dengan ekspektasi lo. Itu gimana tanggapan lo atau cara kita sebagai pemimpin untuk dealing dengan hal seperti ini? Ya, ada 2 hal ya. Yang pertama, gue pernah nanyain itu juga ke temen di startup. Dia sekarang CTO di startup besar juga. Gue tanyain, kayaknya model kayak gini nggak cocok deh buat orang Indonesia. Bener kayak lo tadi, gue bilangnya gitu. Orang Indonesia kan males-males dan sebagainya. Gitu. Terus jawaban dia yang sampai sekarang gue ingat adalah, kalau lo sendiri nggak percaya sama orang lo mau berharap siapa yang percaya gitu. Jadi ketika lo aja nggak mempercayai bangsa lo sendiri gitu, lo mau berharap siapa lagi bro buat percaya gitu. Di dunia ini lo mau berharap orang India percaya sama kita. Jadi ya kita harus percaya dulu, orang Indonesia bisa kok gitu. Kita ini udah G20 bro, kita nomor 18 dunia, kita pasti bisa gitu. Harus punya mentality itu yang pertama. Yang kedua adalah sistem gitu. Jadi lo harus punya sistem gimana caranya tim lo itu bisa kerja dan dia kerja bagai kuda gitu ya. Maksudnya mereka punya target yang jelas dan mereka lari ngejar target itu gitu. Misalnya contohnya, kalau di dalam startup itu selalu yang diunggulkan adalah keterbukaan gitu, transparansi. Jadi gimana caranya lo memastikan buat tim lo itu kerja? Ya dengan transparansi. Misalnya contohnya dengan daily scrum. Setiap hari kita meeting nih, satu tim, semua tim itu duduk bareng, terus mereka cerita, gua kemarin ngapain, gua hari ini mau ngapain, apa yang kemarin ada masalah apa, hari ini gua pengen ada improvement apa yang mau gua buat. Sesimpel itu aja membuat mereka kerja gitu. Karena kalau misalnya enggak kan besok mereka mau laporan apa coba? Bingung ya mau cerita apa. Bingung kan? Kalau misalnya masa ya gue bilang gue kemarin tidur-tiduran aja guys gitu, nggak ada yang gue hasilin. Akhirnya mereka malu sendiri kan.
Akhirnya mereka punya tanggung jawab sendiri tanpa lo sebagai bos ngasih tahu lo harus kerja ya gitu. Enggak gitu. Kita nggak harus ngomong lo harus kerja, cuma datengin aja, kumpulin satu meeting gitu. Nanti kelihatan siapa yang kerja, siapa yang enggak gitu. Oke, wah, tipsnya bagus banget nih ternyata ya. Kalau misalnya menurut sendiri, gimana sih caranya supaya kita bisa katakanlah selain kita tadi udah punya KPI-nya, udah punya batasannya supaya mereka bisa berkreasi, tapi masih pentingkah katakanlah KPI yang kita miliki buat mereka? Kalau mereka nggak bisa, maka gimana gitu? Atau gimana sih ngaturnya supaya mereka tetap bisa lari sesuai dengan apa yang kita inginkan? Jadi kayak coach tadi ya. Ya, kalau di startup kita kan sekarang mengenalnya namanya OKR ya, jadi Objective Key Result. Ya, more or less kayak KPI dengan the new version of KPI lah gitu. Yang kita lakukan adalah kita bikin OKR 3 bulanan gitu ya. Kita bikin target numbers-nya, apa yang mereka harus capai gitu, dan kita kontrol mingguan, bulanan, dan harian gitu. Jadi ya itu tadi, balik lagi transparansi, sistem gitu. Jadi sebulan sekali kita ada review OKR gitu. Kita nge-review sama para manajernya gitu. Ini kenapa kok number ini nggak works? Kenapa kok number ini tidak tercapai gitu. Akhirnya kan dengan di situ para manajer mempertanggungjawabkan. Tapi mereka juga ada mingguannya nih. Mereka juga bakalan ngomong ke timnya, guys, kita ada butuh target ini, apa yang harus kita lakuin gitu. Jadi dengan sistem pelaporan berjenjang kayak gitu, itu cukup berhasil kok buat membuat mereka tetap on track gitu. Wah, mudah-mudahan teman-teman yang di UKM ya, kayaknya bisa belajar banyak dari sesi live kita yang malam ini. Kayaknya banyak banget cara-cara mengelolanya, cara menjadi pemimpin, termasuk cara-cara objektif key result tadi ya. Dan semoga ini jadi bisa membuat mereka juga menarik good talents nih, karena sekarang banyak banget yang talents emang on sale gitu ya. Kita baru ini gue baru banget dapat seorang yang S1 tapi mau untuk juga masuk sebagai katakanlah posisinya sebenarnya di bawah dari itu gitu. Dan sekarang memang banyak yang memang talent on sale ini gitu. Tinggal teman-teman sekarang yang UMKM itu betul-betul menerapkan tadi yang kita sharingkan di sini. Gue yakin ini justru saat yang bagus buat teman-teman untuk mengembangkan bisnisnya, opennya dan lain-lain gitu ya. Ya, benar-benar. Terus mungkin salah satu masukan gue ya buat gimana caranya lo bisa menarik good talent tadi gitu. Yang bisa lo janjikan dengan kepada mereka adalah growing. Itu udah sesuatu yang mahal banget bro di dunia ini gitu. Jadi ketika lo mampu memberikan tadi ya balik lagi tempat buat mereka bisa growing as person gitu ya. Jadi oke, lo sekarang masuk katakanlah gaji lo 5 juta gitu. Tapi setahun lo kerja di tempat gua, lo itu bakalan growing karena lo udah bisa handle leading project, lo bisa handle tim dan sebagainya gitu ya. Dalam setahun mungkin nilai lo di market itu udah bisa jadi 10 juta gitu. Nah itu yang dibutuhin sama good talent sekarang gitu. Karena ini juga gue baca ya di beberapa artikel, sekarang itu udah mulai makin orang itu mulai ke drive-nya bukan karena duit kok gitu. Duit itu udah menjadi nomor 2. Nomor 1 itu adalah pengembangan dirinya gitu. Ketika lo bisa menjadi orang lebih baik lagi, lo bisa growing, itu yang dicari orang di satu perusahaan sekarang, gitu. Karena sekarang udah bukan parameternya selain bukan uang, juga udah bukan kenaikan jabatan lagi ya bro. Karena sekarang juga orang ini bekerjanya bisa saat ini di sini, besok udah pindah lagi, besok lagi udah pindah lagi ya. Jadi benar-benar yang mesti ditekanin tadi itu personal growth tadi ya. Untuk kita bisa menarik orang-orang yang memang the best people yang bisa ada kita di perusahaan kita ya. Ya, benar bro. Terus gimana setelah ini, setelah Lead the Fest ini, kira-kira akan ada apa lagi nih bro? Gue yakin karena Webby.id ini kan movement, pasti nggak akan berhenti untuk membuat yang namanya impact. Nah kemarin itu impactnya juga udah luar biasa banget ya. Terus next lagi akan ada event apa lagi? Mungkin boleh di-sharingkan juga bro. Ya, next-nya kita di tanggal 28 Oktober nanti kita mau bikin kongres. Jadi untuk Sumpah Pemuda ya. Jadi kita akan bikin satu event di mana para pemuda Indonesia atau calon pemimpin masa depan Indonesia itu bisa menyuarakan gagasannya gitu. Jadi kita akan bikin satu kongres, misalnya satu kongres isinya 50 sampai 70 orang, masing-masing orang bisa menyampaikan gagasannya sebagai pemimpin masa depan tentang permasalahan yang ada di Indonesia gitu. Itu yang lagi sekarang kita rencanain gitu dari event ya. Kalau dari produk-produk yang lainnya kita masih lagi ngembangin banyak banget produk.
yang akan berguna untuk tadi membantu orang untuk mentransform dirinya menjadi pemimpin masa depan gitu. Karena sesuai yang gue bilang kemarin ke tim gue gitu ya, kalau oke, we are good in lead the fast, tapi sekarang target kita is not good anymore gitu. Because if we are good now, is already bad gitu. Kita harus jadi beyond good lagi gitu. Jadi kalau lead the fast berhasil ya berarti harus ada lagi yang lebih berhasil lagi ke depannya dan terus kayak gitu gitu. Oke. Nah, yang menarik adalah faktanya lead the fast ini tidak dijalankan oleh katakanlah seperti Asian Games, mungkin seperti Erick Thohir, orang yang banyak sekali gitu ya. Tapi ternyata timnya Bro Haji juga tidak terlalu besar, tapi sangat solid teman-teman. Jadi berapa orang ya kalau nggak salah ya, dan lo merekrut banyak volunteer. Nah ini layak untuk kita eksplor, karena gue yakin teman-teman yang sifatnya sekarang UMKM, itu juga dia bermula bukan dari bisa hiring orang full time. Ini sifatnya kurang lebih mirip seperti volunteer, di mana mereka ambil orang dari SMA, ambil orang dari part time yang mungkin punya waktu gitu ya. Tapi gimana caranya seorang volunteer ini bisa committed untuk sebuah kesuksesan, yaitu sebuah event kalau di kasus lo ya. Itu gimana sih caranya gitu? Sedangkan tim lo kan sebenarnya kan tim intinya kan nggak terlalu banyak ya, tapi lo bisa membuat impact yang tadi besar sekali hingga dilihat ratusan ribu orang tadi kan. Itu gimana caranya, Bro? Benar, dan mungkin perlu digarisbawahi juga kita untuk melakukan event ini juga kita nggak keluar uang apa-apa kecuali manpower ya. Karena kalau manpower memang kita tiap bulan kan harus ada pengeluaran manpower. Tim inti kita sekitar more or less 15-17 orang, dan itu ngelakuin banyak hal ya. Ada yang riset, ada yang, jadi nggak semuanya ngelakuin event gitu. Di tim gua sekarang yang bener-bener ngelakuin event itu cuma 2 orang. Tapi pada saat hari H, 2 orang yang ngerjain event, sisanya ya pada saat hari H gabungan, yang lain bantuin nih, keroyokan gitu. Nah tapi benar kata lo, kunci kita adalah volunteer. Volunteer kita itu kemarin bisa sampai 30-an orang untuk yang eventnya ya. Tapi ini di luar dari penerjemahan buku. Kemarin kita juga nerjemahin 1000 buku. Jadi sebelum Lead the Fest, kita menerjemahkan 1000 buku bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia, dan kita rangkum dalam bentuk PPT buat disebarin ke sebanyak-banyaknya ke orang di Indonesia gitu. Itu volunteernya 1028 gitu. Jadi ada 1028 volunteer yang bekerja buat kita. Nah, kuncinya apa buat menggerakkan volunteer itu? Yang pertama jelas visi sih. Lo harus jelas gitu. Misi lo ini apa sih gitu. Urgensinya buat mereka gabung itu apa? Karena volunteer kan tidak digerakkan oleh money ya. Volunteer itu digerakkan oleh hatinya mereka gitu. Ketika mereka tergerak ya mereka akan bantu lo, dan mereka bakal all out bantuin lo gitu. Itu yang pertama. Yang kedua sama juga yang dibutuhkan volunteer juga tempat buat berkembang gitu. Dengan mereka jadi volunteer, mereka as person itu juga growing kan. Mereka belajar hal baru gitu. Jadi selama lo bisa ngasih 2 hal itu, mereka bakalan following lo gitu. Itu kalau boleh gue mensummarikan dari awal kita mulai Instagram Live ini dengan ngomongin how to lead ourselves, karena berbicara mengenai ketakutan kita, ekspektasi kita, gimana cara kita bisa visualisasi bahwa kita dilayakkan, lalu gimana kedua kita masuk ke meyakinkan orang-orang di sekitar kita dan membuat tim kita solid. Makanya tadi ternyata ada cara ngelolanya, OKR dan lain-lain. Nah yang ketiga ini yang lebih gak mudah lagi diyakinkan, karena memang lebih jauh daripada orang-orang yang biasanya bekerja sama dengan kita ya sehari-hari ya. Nah, ini menarik banget dan perlu kita gali juga, karena gue yakin teman-teman yang terutama juga di UMKM juga, mereka juga perlu meyakinkan orang-orang di luar sekitar mereka yang mungkin bukan orang-orang yang bekerja dengan dia sehari-hari. Nah, itu caranya gimana sih? Berbeda nggak sih dengan cara lo meyakinkan, katakanlah tim lo yang emang lo sehari-hari kan emang udah ada daily meetingsnya, udah ada tugasnya dan lain-lain, tapi ini lo harus meyakinkan volunteer yang lo jarang ketemu, yang mungkin ketemunya hanya di beberapa saat sebelum event itu gitu ya, baru lo mulai benar-benar dekat, mulai benar-benar ke form vision lo, itu gimana caranya menjelaskan visi besar lo, tapi dalam waktu yang benar-benar di-press gitu, sehingga mereka benar-benar mau committed. Ya, mungkin kalau lo pernah baca pasti buku John Kotter kan tentang change management. Kita dulu waktu kuliah kan juga belajar bareng kan tentang change management ya. Langkah pertama dalam change management kan create the urgency kan. Jadi lo harus tahu dulu urgensinya apa gitu. Jadi ketika lo udah bisa ngasih aja urgensi itu gitu ya, maka tanpa lo punya kegiatan rutin sama mereka, itu bakalan nyampe kok misi itu ke mereka. Kayak contohnya penerjemahan 1000 buku ini urgensinya apa gitu. Di dunia
namanya perubahan peradaban gitu ya, itu selalu diawali dari penterjemahan buku-buku. Mungkin kalau lo pernah tahu, dari dulu peradaban pindah dari Eropa, pindah ke Middle East gitu ya, ke Arab dan sekitarnya. Yang mereka lakukan pertama adalah mentranslate semua bukunya. Dari yang bahasa Latin ditranslate ke dalam bahasa Arab. Jadi semua orang bisa mempelajarinya. Nah, urgensi itu yang gua bawa gitu. Jadi gua bilang, guys, kalau misalnya buku-buku kita masih dalam bahasa Inggris, lo mau berharap apa orang-orang Indonesia buat mempelajari buku-buku itu? Mereka akan terkendala bahasa. Jadi kita membutuhkan renaissance Indonesia. Jadi renaissance pun kan di Eropa gitu kan, pindah dari Arab, balik lagi ke Eropa, mereka mentranslate buku bahasa Arab ke dalam bahasa Inggris gitu. Nah itu urgensi itu yang gue bawa ke mereka gitu. Jadi yuk kita harus gerak bareng-bareng supaya Indonesia bisa bangkit. Contohnya kayak gitu. Nah, ketika lo udah dapet urgensi itu dan lo bisa storytelling ya, lo bisa menceritakan mimpi lo apa gitu. Baru dari situ lo bakalan di-follow sama orang lain gitu. Tapi ketika urgensinya nggak dapet, apalagi kalau misalnya misinya misi pribadi gitu ya. Kayak misalnya, oh gue pengen terkenal, oh gue pengen jadi co-founder yang dikenal, atau mungkin, wah gue pengen ikut pilkada supaya follower gue banyak gitu. Surprisingly ya, itu nyampe loh ke orang-orang tim di bawah lo gitu. Dan itu nyampe ke volunteer gitu. Mereka nggak akan nge-follow lo. Mereka tahu, oh nih orang ada niat buruk gitu. Nggak tahu gimana caranya, mereka ngerasa aja gitu. Jadi itulah di awal. Bener ya, udah bisa tahu ya. Bener, jadi ya lo harus murniin dulu niat lo itu apa gitu. Dan niat lo bikin kegiatan ini apa gitu. Ketika niat itu udah murni dan lo bisa menceritakan mimpinya, pasti lo akan di-follow gitu. Wah, luar biasa banget ya. Membangun, ibaratnya gue selalu bilang kalau di sini KLBT, jembatan KLBT, no like trust beli, kalau kita berbisnis kan gitu, no like trust beli. Jadi membangun kepercayaan dalam jangka waktu yang benar-benar di-press banget. Ternyata ilmunya adalah change management. Kalau teman-teman yang UMKM penasaran mau belajar lebih lanjut, teman-teman belajar namanya change management dari Kotler, itu benar-benar bagus ya. Dan ternyata itu diterapkan juga, dan memang kuncinya yaitu ya untuk membuat orang dalam jangka waktu yang pendek tapi dia bisa percaya gitu. Dan kedua, selain urgensi dari tadi adalah visi kita ya, bukan hanya masalah uang, bukan hanya masalah istilahnya rewardnya itu bukan hanya masalah uang, tapi ke apa yang mereka juga bantu lakukan saat mereka bergabung dengan kita ya. Itu penting untuk dibentuk ya. Ya lebih lanjutnya dibaca di Kotler tuh karena ada 8 step ya buat bikin perubahan gitu. Jadi kayak misalnya mungkin gua nambahin dikit step 1, 2, 3-nya gitu ya. Kalau lo udah punya urgensi, lo harus punya tim yang percaya sama mimpi lo itu, dan itu nggak perlu gede. Katakanlah misalnya lo harus create koalisi dulu nih, katakanlah dalam 2-3 orang atau 3-4 orang di dalam organisasi lo, mereka harus benar-benar percaya banget urgensi lo gitu, karena mereka inilah yang akan mengamplifikasi mimpi lo tadi. Karena kalau mungkin lo sendirian, itu lo bakalan susah gitu. Jadi pasti dimulailah dari diri lo, terus habis itu lo ceritain ke orang-orang di sekitar lo, yang mereka bisa bantu lo buat mengamplifikasi itu tadi gitu. Baru ketiga, bikin visi yang tadi lo bilang gitu. Ketika kita udah sepakat nih, oh ada urgensinya nih gitu, dan tim koalisi terdekat lo tadi percaya bahwa oh ini penting nih, harus kita lakuin bareng-bareng yuk, baru bikin. Ya udah kalau gitu kita bikin visi ya, kita harus ke sana gitu. Dan selanjutnya bisa dibaca di bukunya John Kotter tentang change management. Aji titik Surandika kalau mau tahu lebih lanjut. Tapi kalau boleh tahu di event lo juga, gue yakin selain tadi udah ngebangun tim, udah ngerekrut volunteer, ternyata lo berkolaborasi juga bukan hanya dengan satu organisasi lo aja, tapi juga across organisasi. Nah ini beda lagi. Jadi how leaders could collaborate with another leaders, yang kadang-kadang karena dua-duanya merasa leader malah jadi bentrok gitu ya. Nah, gimana sih caranya supaya between leaders ini bisa membangun sebuah koalisi yang sebenarnya malah jadi hasilnya positif, bukan hasilnya malah jadi backlash, bukan jadi negatif gitu. Nah kalau dari lo sendiri, gue yakin sebuah movement itu membutuhkan kolaborasi dari bukan hanya satu leader, tapi beberapa leader biasanya. Nah gimana caranya untuk lo bisa membuat orang-orang ini berkolaborasi ke satu tujuan juga, bro? Ya. Itu yang menurut gua salah satu yang tersulit sebagai pemimpin ya, kita berkolaborasi dengan pemimpin yang lain karena pasti konflik of authority kan.
Itu udah konflik dari zaman prasejarah gitu kan. Kita selalu berantem tuh gara-gara otoritas, gara-gara wilayah gitu kan. Tapi di dunia balik lagi ya, di zaman yang sekarang itu masalahnya terlalu kompleks bro, dan lo nggak mungkin menyelesaikan sendiri gitu. Kalau misalnya masalahnya complicated aja mungkin kalau lo pinter masih bisa lah ya lo solving gitu ya, tapi ini masalahnya kompleks dan itu banyak banget hal yang nggak mungkin lo bakal kerjain sendiri gitu. Makanya yang terpenting sekarang adalah kolaborasi gitu. Tadi pagi gue baca satu tulisan menarik dari Mas Nanang ya, dia HR Directornya Tokopedia. Dia bilang gitu, sekarang ini zamannya itu udah, kalau lo lihat film aja deh, superhero itu sekarang filmnya udah Avenger, udah nggak satu-satu gitu. Ya, Superman udah nggak, sekarang masuk Superman aja sekarang masuk ke Justice League gitu kan, Batman aja masuk ke Justice League gitu. Jadi udah nggak zamannya lo superhero sendirian gitu, karena itu tadi masalahnya udah terlalu kompleks gitu. Jadi lo harus bekerja as a team of leader juga ya gitu. Jadi misalnya lo sekarang masih ngerasa Iron Man gitu ya, bisa nyelesain semua masalah gitu, believe me, lo nggak akan bisa ngalahin Thanos guys gitu. Lo harus kerjasama sama Captain America, lo harus kerjasama sama Spider-Man, lo harus kerjasama sama Hulk gitu kan. Semua orang lo harus kerjasama di satu tim buat nyelesain satu masalah yang besar gitu. Nah, ketika lo punya pemikiran kayak gitu, maka lo akan membuka diri gitu. Kayak, wah gila, gue harus kerjasama nih sama orang lain gitu. Akhirnya, lo akan menurunkan pagar. Kalau sekarang ini istilahnya lo punya pagar gitu ya, wah enggak, pokoknya gue ngerjain sendiri gitu. Ketika lo sadar, wah kalau gue kayak gini, mati nih gue gitu. Gue harus kerjasama sama orang nih. Dengan sendirinya lo akan membuka pintu dan akan menurunkan pagar itu gitu. Gitu bro. Karena yang paling susah buat para leaders itu untuk di-admit itu justru bukan kekuatan mereka, tapi kelemahan mereka. Apalagi kalau udah ketemu leaders dan leaders, saling nggak mau ngebuka kelemahan biasanya. Bisa kok gue bahkan bukan cuma bisa di area itu aja, bisa di semuanya kalau bisa gue kerjain gitu kan. Nah ini yang paling susah kan. Caranya supaya kita bisa saling terbuka, termasuk membuka apa kekuatan dan kelemahan kita juga, sehingga bisa kolaborasi ya. Itu jadi kuncinya ya. Ya. Itu akan datang sendiri ketika lo nyadar lo punya musuh bersama sih gitu. Jadi ketika lo tahu bahwa musuh bersama kita gede banget nih gitu, lo dengan sendirinya lo akan membuka gitu. Karena lo nggak mungkin lagi lo kerja sendiri. Kayak tadi contohnya gitu, ketika lo tahu musuh lo Thanos gitu ya, yang sekali ngasih jentik semua separuh hilang gitu, lo nggak mungkin bertarung sendirian gitu, lo nggak akan berani gitu. That's why you need a bigger vision ya, nggak bisa visionnya cuma untuk making money aja, karena begitu lo punya bigger vision, maka lo punya sesuatu yang leader-leader ini bisa ngumpul dan kolaborasi ke arah itu ya. Iya, karena lo akan berpikir gitu, ketika lo sendirian, maka lo bakalan achieve segini gedenya gitu ya, tapi ketika lo kolaborasi, gue bakalan bisa covering lebih banyak lagi nih. Misalnya contohnya kalau di bisnis gitu ya, kita kan dulu di strategi selalu belajar masalah mengakuisisi wilayah misalnya gitu. Katakanlah lo mau ngembangin bisnis lo yang sekarang cuma di Jakarta, lo mau buka ke Surabaya gitu. Nah, lo attacking the market Surabaya, tapi lo nggak kenal siapapun di Surabaya gitu. Lo nggak kenal siapa-siapa gitu. Ya lo butuh orang lokal kan gitu. Karena lo attacking the bigger market nih gitu. Kalau misalnya lo berjuang sendirian, ya lo nggak akan bisa berhasil gitu. Nah akhirnya mau nggak mau lo bakalan sharing pie lo tadi gitu. Ya udah yuk gimana ya caranya kita punya musuh bersama gitu ya. Misalnya menaklukkan market di Surabaya, lo ngerti daerahnya, gua ngerti aksesnya dari Jakarta gitu. Gua tahu gimana caranya bikin produk gua murah dan good quality. Yuk kita bareng-bareng ngerjain gitu. Harus kayak gitu. Karena kalau enggak ya lo nggak akan berhasil kan. Wah gila nih gak kerasa banget nih. Ternyata kita ngobrol udah 1 jam lebih. Ternyata tapi gak kerasa karena banyak banget insight-insight yang gue yakin teman-teman saat ini bisa terapkan, bisa dapatkan ya. Terutama dari mulai membuat diri kita ternyata mindset-nya jadi leader dulu. Sebelum kita bisa menggerakkan orang lain. Percuma kita udah ngomong rekrut orang lain, menggerakkan orang lain, berpartner dengan leader lain. Kalau ternyata mindset leader kita belum jadi ya bro. Jadi mulai dengan mindset leader, kedua rela juga untuk delegasiin authority kita ke tim kita, ke orang lain. Ternyata juga kayaknya sekarang unlimited amount of information, di mana artinya kita harus berbagi nih, cari waktu belajar, sehingga kita bisa dibantu juga sebagai seorang leader. Dan yang terakhir,
berarti kolaborasi ya. Ibaratnya cari Thanosnya supaya kita leader-leader ini bisa kolaborasi satu sama lain ya. Oke bro, jadi thank you banget nih bro. Kayaknya sampai sini dulu, nanti kita akan lagi di lain waktu. Buat teman-teman, jangan lupa untuk mampir di pemimpin.id juga, karena di sana gue yakin banyak banget acara-acara yang bisa membuat teman-teman ini ibaratnya memiliki kepemimpinan yang gue rasa kita nggak ada yang nggak butuh ya kalau menjadi seorang yang memimpin ya. Paling nggak teman-teman bisa memimpin keluarganya dengan baik nantinya gitu ya. Jadi menjadi imam yang baik ya kan. Jadi thank you banget loh udah mampir di Sekolah Bisnis. Sama-sama bro, makasih juga udah diundang. Semoga bisa saling belajar lah kita. Siap. Thank you bro. Oke, thank you teman-teman semua. Thank you bro.